slip biru ya? Ikut sidang kan slip merah, Pak? Berarti, Pak? Ya. Biasanya Pak, ada uangnya udah kita balik deh. Kembaliin, Pak. Tolong kembalikan, Pak. Bapak masa tilang terus uangnya juga Bapak ambil? Tolong kembaliin, Pak. Ini orang susah dia. Bapak tahu nggak uangnya itu buat apa? Buat nebus obat mamanya, Pak. Berapa tadi nih? 50 loh, Pak. Udah tolong kembaliin, Pak. Ada lagi, Pak. Nanti saya koordinasi sama Bapak loh. Saya tinggal telepon. Itu Bapak terima itu, Pak. Orang tuanya sakit, Pak. Dia mau nebus obat loh itu uangnya. Pak, tolong kasih tahu temannya, Pak. Suruh kembaliin, Pak. Lihat dan berita terbaru nih, kacau banget deh. WNA kena pungli sama oknum polisi nih karena cuma lapor kehilangan HP. Parah banget deh, oknum nggak bertanggung jawab nih, nggak profesional jadi kerjanya tuh. Wah gila sih emang. Ya udahlah ya, percuma juga lapor polisi. Bukan kalimat baru. Iya emang udah. Tapi justru karena udah biasa kita harus gali kenapanya. Kenapa publik bisa diem aja gitu sih? Gak jelas banget di Indonesia ini. Emang perlu diselidikin lagi sih. Parah banget. Apaan tuh? Iya. Ini Mel, kasus nih. WNA kena pungli sama oknum polisi karena dia kehilangan HP, lapor polisi, terus malah dimintain 200.000 sama polisi. Parah banget nih, nggak profesional nih kerjanya nih. Tahu nggak sih sebenarnya hal begini tuh bisa dijelasin tahu dalam teori atribusi sosial di psikologi sosial. Iya. Wah, gitu. Nah, jadi atribusi itu proses kita menilai penyebab sebuah perilaku. Apakah karena individu itu sendiri, yaitu faktor internal, ataupun karena situasi di sekitarnya, yaitu faktor eksternal. Jadi kalau kita lihat polisi pungli, kita bisa mikir emang dasar dia yang jahat ya, atau karena sistemnya yang permisif, gak ada pengawasan. Siap. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Apakah polisi yang jahat atau sistemnya yang salah? Kekhususan itu, apakah perilaku itu terjadi hanya di satu situasi? Perilaku atribusi sosial disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada kekhususan atau distinctiveness. Kekhususan mengacu pada sejauh mana seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa, maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa, maka bisa disebabkan secara eksternal. Konsensus itu adalah apakah semua orang di posisi yang sama juga melakukan hal serupa? Dan yang kedua adalah konsensus. Konsensus mengacu pada apakah semua individu yang menghadapi suatu kondisi serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. Konsistensi itu adalah apakah orang itu selalu melakukan hal yang sama atau berulang-ulang? Konsistensi mengacu pada sejauh mana individu selalu merespon dengan cara yang sama dalam situasi serupa. Semakin konsisten perilaku, maka semakin besar kemungkinan penyebabnya adalah faktor internal. Sebaliknya, jika perilaku tidak konsisten, maka kemungkinan besar disebabkan oleh faktor eksternal. Lewat teori atribusi, kita memahami bahwa masyarakat tidak hanya menilai tindakan individu polisi, tapi juga memproyeksikan penilaian tersebut kepada institusi kepolisian secara keseluruhan. Melalui faktor-faktor seperti kekhususan, konsensus, dan konsistensi, publik membentuk keyakinan tentang siapa yang bersalah, oknum atau sistem. Tapi gimana orang nggak mikir ya semua polisi itu sama? Orang kasusnya
Ngulang-ngulang terus gitu ya. Bukan satu atau dua orang sih, banyak sih oknumnya. Nah itu makanya dari individu akhirnya nyeret nih ke institusi yang tadinya atribusi publik beralih nih dari individu ke sistem. Dan kalau nggak ditangani dengan transparan dan sanksi tegas, masyarakat makin yakin nih kalau sistemnya itu yang salah. Parah. Gila, lagu ini keren banget ya, sebagai simbol frustasi publik ya. Ini merupakan bentuk atribusi sih dari kolektif masyarakat dalam bentuk seni. Jadi masyarakat mengkritik polisi atau institusi kepolisian menggunakan lagu ini. Bener banget ini contoh perasaan masyarakat terhadap instansi kepolisian. Nah, dia menyalurkan nih kritiknya dia lewat musik. Nah, enggak, lo tau gak sih, ini setelah lagu ini keluar banyak banget nih kecaman yang dilakukan oleh oknum di kepolisian nih, mengecam terhadap vokalis ini untuk membuat klarifikasi dan iniin lagunya jadi biar gak tayang di publik gitu. Ya katanya yang jadi vokalis ceweknya itu sampai dikeluarin kan dari guru. Iya. Katanya guru ya. Dipecat tidak hormat lah oleh Padahal dia cuma menyampaikan kritik kan.